Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam alaihi salam. Para sejarawan kuno dan ahli sejarah para nabi mengatakan bahwa beliau adalah Idris bin Bud, ada juga yang berpendapat bin Yarid. Nama aslinya adalah Akhnuk. Latar belakang dinamakan Idris karena beliau sering membaca kitab dan suhuf Nabi Adam serta Nabi Syed. Ibu beliau bernama Asyud. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, belajar matematika, menjahit pakaian, mengenakan pakaian berjahit, serta orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Idris dikenal dengan nama Henokh. Ada yang mengatakan Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Mereka menyebutnya dengan Hirmisal Haramisah. Menurut bahasa Suryani, Idris lahir di kota Manfis, Manaf. Ada yang mengatakan Nabi Idris dilahirkan di Babilonia dan hijrah ke Mesir. Ketika melihat sungai Nil, dia berkata, Babilonia, yang berarti sungai seperti sungai kalian, sungai besar, sungai yang penuh berkah. Pada zamannya dibangun 188 kota, yang terkecil di antaranya adalah Ar-Ruha. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Dakwah Nabi Idris alaihi salam. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi." Quran Surah Maryam ayat 56. Allah mengutus Nabi Idris kepada anak cucu Qabil dan mengangkatnya ke langit. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Mi'raj melihat Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris berkata pada beliau, "Selamat wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik pula." Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapakah dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Idris." Disebutkan pula dalam Tariq At-Tabari bahwasanya Bud melahirkan Akhnuk yaitu Idris dan Allah mengangkat Akhnuk sebagai nabi. Saat itu Nabi Adam telah berusia 622 tahun dan telah menerima 30 suhuf. Ada juga sebuah hadis tentang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, ada 4 rasul yang berbangsa Suryani. Mereka adalah Adam, Syed, Nuh, dan Akhnuk." Kisah Nabi Idris alaihi salam merupakan kisah syarat dengan peringatan bagi kaum muslimin. Sebagai manusia pilihan, ia telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kematian, melihat surga dan melihat neraka. Pengalaman yang pastinya akan membuat bergilik bulu roma. Bagaimana tidak? Kematian dan neraka yang biasanya ditakuti manusia ternyata justru ingin dirasakan sendiri oleh Nabi Idris. Dengan berbagai pengalaman yang diberikan tersebut, Allah memberi tugas kepada Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar selalu berjalan di jalan kebenaran. Nabi Idris diberikan karena ia senang belajar. Kemampuannya terhadap berbagai ilmu pengetahuan sangatlah tinggi, seperti perbintangan, membaca fenomena alam, berhitung, merawat kuda, menjahit pakaian, dan lain sebagainya. Ia juga dikenal dengan sebutan Asadul Usud yang berarti singa karena tidak pernah takut dan putus asa saat menjalankan tugasnya sebagai nabi. Ia juga sangat ramah, pemaaf, dan tidak sombong. Nabi Idris berteman dengan malaikat Israel. Suatu ketika mereka berjalan-jalan sampai langit keempat. Tidak terasa mereka telah berjalan selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Skala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris penasaran siapakah kawannya itu dan beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan yang sebenarnya?" Malaikat Israel menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Kemudian Nabi Idris bertanya lagi, "Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" Malaikat Israel menjawab, "Benar ya Idris."
Nabi Idris bertanya lagi, sedangkan Tuhan bersama saya selama 4 hari. Adakah Tuhan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk? Malaikat Israel menjawab, wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang sedang menyuap-nyuap makanan. Nabi Idris bertanya lagi, wahai malaikat, apakah tujuan Tuhan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, saya datang untuk menziarahimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku itu. Nabi Idris bertanya lagi, wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Malaikat Israel menjawab, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Israel agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga, dan Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Pada waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia karena kasihan. Israel kemudian memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Setelah hidup, Nabi Idris menangis jadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Selanjutnya, Nabi Idris kembali mengajukan permintaan yang unik kepada Israel. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Kata Nabi Idris alaihissalam. Israel menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Wahai Nabi Allah, Nabi Idris, terus terang saya takut sekali dengan azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Namun ketika hampir mendekati neraka, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan karena melihat malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan, tengah menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi gemuruh menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tidak berhenti di situ, Idris kemudian meminta ke Israel untuk diantarkan melihat surga. Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan Allah bagi kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak dapat membuat Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab malaikat maut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan karena takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para kekasihnya. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya kematian dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka? Maka Israel memohon kepada Allah dan diberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Ia meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu setelah keluar dari surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga. Malaikat Israel berkata, masuklah ke dalam surga dan ambil kasut Tuhan. Maka masuklah Nabi Idris, namun ia tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, ya Idris, keluarlah.
Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ia menjadi enggan untuk diajak kembali ke bumi oleh malaikat Israel. Atas izin Allah, akhirnya Nabi Idris dipersilahkan untuk menghuni surga tersebut. Allah berfirman bahwa Nabi Idris memang salah satu ahli surganya. Nasihat dan ajaran Nabi Idris kepada Nabi Idris ini disebutkan beberapa hikmah kata-kata bijak berikut ini. Pertama, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang dikatakan tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. 2. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. 3. Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal salehnya. 4. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula untuk puasa dan salatmu. Janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa. Taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu, serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang nasibnya baik, karena kesenangan yang mereka peroleh sebenarnya sangat sedikit. Barang siapa tidak merasa cukup, maka tidak ada sesuatu pun yang membuatnya puas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.